Bunda-bunda, selamat datang di video serba-serbi seputar MPASI. Perkenalkan, saya dengan Dr. Faza, dokter internship di Puskesmas Depok 1. MPASI atau biasanya dikenal dengan complementary food adalah makanan pendamping bayi selain ASI. Nah, ini ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang yang optimal. Nah, biasanya MPASI ini diberikan sejak usia 6 bulan. Di Indonesia sendiri, MPASI diberikan sejak usia 6 bulan karena program pemerintah ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Namun pada bayi yang mendapat susu formula dan juga berat badannya sulit naik, bisa dipertimbangkan untuk memberikan MPASI sejak usia 4 bulan. Karena pada usia 4 bulan ini, sistem pencernaan bayi sudah mulai matang dan juga enzim-enzim pencernaan pada bayi sudah mulai baik. Dan bayi sudah siap untuk menerima makanan. Sedangkan pada bayi yang sudah mendapatkan ASI eksklusif, ini harus dituntaskan sampai usia 6 bulan. Karena bayi masih membutuhkan komponen-komponen penting ASI untuk tumbuh kembang dan juga sistem imun. Selain itu, bunda-bunda juga harus mempertimbangkan dari faktor motorik dan juga psikologis bayi. Apakah bayi ini sudah siap untuk menerima MPASI atau belum? Bunda-bunda bisa evaluasi apakah bayi tersebut sudah bisa duduk tegak, kemudian dilihat dari lehernya apakah sudah kuat atau belum, dan apakah bayi ini sudah ada ketertarikan terhadap makanan, serta saat kita memberikan makanan pada bayi, lihat respon bayi, apakah bayi cenderung menjulurkan lidahnya secara terus-menerus atau tidak. Nah, setelah dievaluasi, maka bunda bisa memutuskan bahwa bayi tersebut sudah bisa diberikan MPASI atau belum. Makanan pendamping ASI yang diberikan harus yang adekuat, harus bisa memenuhi zat gizi makro dan juga zat gizi mikro, yang mana kadar tersebut sudah berkurang dalam kandungan ASI. Zat kandungan gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak, sedangkan zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Selain kandungannya, hal yang terpenting dalam pemberian MPASI adalah tekstur. Pada awal pemberian MPASI, tekstur harus lembut, agak cair, dan juga lembek, agar bayi tidak tersedak saat makan. Dan seiring bertambahnya usia, tekstur bisa dinaikkan menjadi kasar. Kemudian juga diperhatikan respon bayi saat mengkonsumsi makanan tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi, makanan pendamping ASI bukan sayuran, bukan juga buah. Justru makanan pokok yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sayuran dan buah adalah sumber vitamin dan juga mineral. Pada sayuran yang berwarna hijau memang mengandung zat besi, tapi perlu diperhatikan bunda, zat besi yang terkandung pada sayuran berwarna hijau lebih sulit diserap oleh tubuh dibandingkan dengan zat besi yang terkandung dalam daging dan juga hati. Kemudian, untuk rekomendasi pemberian sayuran dan juga buah pada MPASI pertama, tidak boleh terlalu banyak, karena sayur dan buah mengandung banyak serat, sedangkan usus bayi belum bisa mencerna serat dengan baik. Metode pemberian MPASI yang baik apabila saat pemberian makan, posisi bayi dalam keadaan duduk, jadi duduk berhadap-hadapan, kemudian kita memberikan mangkuk yang berisi makanan, sesekali kita bisa menyuapi si bayi. Dan pemberian makanan pada bayi ini tidak boleh lebih dari 30 menit dalam sekali makan, serta ada jam-jam tertentu untuk pemberian MPASI atau makanan pada bayi ini. Dan MPASI yang baik adalah MPASI yang bertekstur ya sejak awal. Jadwal pemberian MPASI yang baik itu tergantung apakah bayi tersebut hanya mendapatkan ASI atau susu formula.
jadi jamnya berbeda. Pada awalnya pemberian MPASI biasanya 2 kali dalam sehari, kemudian makin lama itu boleh diberikan selingan seperti biskuit ataupun buah. Dan di antara jam-jam tersebut baru diberikan ASI ataupun susu formula. Bertambahnya umur, energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Maka dari itu, jumlah dan juga frekuensi pemberian makan pada bayi juga harus meningkat. Nah, berikut pembagian MPASI sesuai dengan usianya. Untuk usia 6-8 bulan, jumlah energi yang dibutuhkan untuk MPASI adalah 200 kalori. Dan sedangkan teksturnya mulai dengan bubur kental dan juga makanan yang lumat. Untuk frekuensi yang diberikan sebanyak 2-3 kali setiap harinya. Dan diperbolehkan diberikan selingan 1-2 kali. Serta untuk jumlah sekali makan, mulailah dengan 2-3 sendok makan setiap kali makan. Tingkatkan bertahap hingga setengah mangkok berukuran 250 mg atau biasanya setara dengan 125 ml dalam sekali makan. Untuk usia 9-11 bulan, jumlah energi yang dibutuhkan sebanyak 300 kalori. Untuk konsistensinya yaitu makanan yang dicincang halus dan makanan yang dapat dipegang oleh bayi. Untuk frekuensinya bisa diberikan sebanyak 3-4 kali setiap makan. Dan juga bisa diberikan selingan sebanyak 1-2 kali. Untuk porsinya bisa diberikan setengah sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Untuk usia 12-23 bulan, jumlah energi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 550 kalori. Untuk teksturnya bisa diberikan sesuai dengan makanan keluarga seperti biasanya. Sedangkan untuk frekuensinya bisa diberikan sebanyak 3-4 kali sehari. Serta bisa diberikan selingan sebanyak 1-2 kali sehari. Jumlah sekali makan bisa diberikan dari 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. Responsive feeding adalah cara pemberian MPASI dengan memperhatikan sinyal kenyang dan juga lapar pada anak. Sehingga dengan demikian anak belajar menerima makanan dengan cara yang menyenangkan. Dan orang tua juga peka kapan anak siap makan dan kapan anak itu makannya dihentikan. Tentunya ini memerlukan kesabaran dari ibu dan juga ayah ataupun pengasuh untuk memberikan makan pada bayi. Kemudian pendekatan ini mengutamakan interaksi antara kedua orang tua dan juga anak selama waktu pemberian makan, dengan tujuan untuk mendukung perkembangan fisik dan juga emosional anak yang sehat. Memperkenalkan makanan pendamping ASI itu bagaimana cara membuat anak suka terhadap makanannya. Pada awalnya, tentunya anak harus mendapatkan bantuan. Dengan demikian, anak bisa mempunyai jumlah asupan dan juga cara makan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan nutrisinya tercukupi. Dan ini merupakan proses pembelajaran yang saling berkesinambungan. Jadi, jangan takut untuk menyuapi anak. Daripada anak makan berantakan, lebih baik kita suapi terlebih dahulu. Kemudian nanti seiring bertambahnya usia, anak bisa mulai makan sendiri. Jika anak sering melepeh makanannya, berarti itu adalah suatu petanda bahwa ada sesuatu yang perlu kita ubah. Nah, ini yang perlu dipastikan adalah apakah ada masalah pada anak tersebut atau tidak. Kemudian, apakah sudah benar cara pemberian makanan terhadap anak kita. Barulah kemudian jika sudah tahu permasalahannya, kita benahi pola makan si anak supaya anak bisa makan dengan lahap. Baiklah Bunda, sekian untuk video edukasi seputar MPASI kali ini. Semoga bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.